Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurlina Ramadhani dengan NIM I1I091344. Saya mahasiswi PGSD dari kelas 5I FKIP Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas mengenai isu masalah lingkungan, terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, isu masalah lingkungan ini nanti akan kita kaitkan dengan materi pembelajaran ilmu alamiah dasar. Karena video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah, mata kuliah ilmu kealamiahan dasar. Dan langsung saja saya share PPT-nya. Jadi isu masalah yang kita ambil di sini adalah mengenai tambang dan pariwisata sekotong yang dapat dikawinkan. Nah, isu ini saya ambil atau saya kutip dari berita yang dirilis oleh Suara NTB. Nah, yang belum kenal dengan sekotong, yuk kita kenalan dengan sekotong terlebih dahulu. Jadi Sekotong adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, Desa Sekotong ini dikenal dengan potensi emasnya yang melimpah, sehingga tak jarang kita temukan tambang emas di area perbukitan Sekotong, terutama di wilayah Sekotong Barat. Suara NTB mengemukakan bahwa pengembangan pertambangan emas dan pariwisata di Sekotong, Lombok Barat dinilai dapat dikawinkan. Dengan perkembangan teknologi, pertambangan dengan tidak merusak lingkungan dapat dilakukan, karena tambang-tambang besar tentu akan mengikuti aturan-aturan yang terkait dengan lingkungan. Nah, Zainal mengatakan bahwa memang di wilayah Sekotong ini ada beberapa titik tambang emas ilegal. Namun ia menyebutkan bahwa jumlahnya sudah tidak banyak lagi dan jauh menurun dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal ini, Zainal mengatakan bahwa pihaknya bersama Polda NTB dan Pemda Lombok Barat melakukan penertiban, salah satunya dengan cara memutus mata rantai peredaran merkuri ilegal. Kenapa merkuri? Karena merkuri atau air raksa ini digunakan oleh para penambang emas untuk memisahkan biji emas dari batuan sampai dengan proses pemurniannya. Nah, kebayang dong bagaimana rusaknya lingkungan akibat merkuri ini jika terus digunakan. Sehingga dengan memutus mata rantai peredaran merkuri, aktivitas tambang ilegal akan berhenti secara otomatis karena tidak adanya bahan untuk memisahkan emas dari bebatuan itu. Nah, dengan perkembangan teknologi, tambang emas dan pariwisata ini diharapkan dapat dikawinkan karena dengan kemajuan teknologi, penambangan dapat dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, sehingga para turis asing maupun turis lokal yang tertarik melihat proses penambangan bisa ikut serta dan datang langsung ke lokasi dan menyaksikan secara langsung. Nah, di sini terdapat nilai jual yang sebenarnya, di mana potensi daerah itu menjadi salah satu yang menguntungkan bagi daerahnya dan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, yuk kita kaitkan dengan materi ilmu alamiah dasar. Jika melihat permasalahan tadi, dalam ilmu alamiah dasar ini kita mempelajari mengenai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahan tambang emas ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang mana? Yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi yang sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Maksudnya beregenerasi di sini adalah pemulihannya itu sangat lama atau bahkan tidak bisa beregenerasi, tidak bisa pulih jika tidak melakukan langkah-langkah yang tepat. Nah, oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang sangat lama dan mungkin kita perlu menunggu sampai bertahun-tahun sehingga sumber daya alam ini tersedia kembali. Nah, sehingga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini juga kerap kali disebut sebagai non-renewable resource.
Nah, dari penjelasan mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi, dapat kita ambil dua kesimpulan mengenai sifat-sifat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini. Yaitu yang pertama, jika digunakan maka jumlahnya akan berkurang, dan yang kedua, tidak dapat beregenerasi atau pulih dengan cepat di alam bebas. Sehingga adanya penambangan ilegal itu menyebabkan pengeksploitasian atau pemanfaatan sumber daya alam itu dengan berlebihan. Sehingga ditakutkan, mohon maaf, sehingga ditakutkan jumlahnya akan terus berkurang dan tidak dapat pulih. Maka dari itu, berikut akan saya sajikan beberapa dampak eksploitasi oleh penambang ilegal yang secara berlebihan. Nah, yang pertama ada dampak ekonomi. Penambangan ilegal ini merugikan negara karena tidak membayar pajak dan menjualnya itu di bawah harga pasar. Indonesia ini kan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, salah satunya adalah hasil tambang ini. Sehingga pertambangan menjadi salah satu pemasukan utama APBN. Sehingga adanya pertambangan ilegal akan merugikan negara. Kemudian pertambangan ilegal ini mengeksploitasi sumber daya alam itu secara berlebihan dan besar-besaran, kemudian mendistribusikannya dan menjual hasil tambang secara ilegal. Sehingga mereka terhindar dari biaya pajak dan merusak harga pasar karena mereka menjual bahan tambang itu di bawah harga pasar. Yang kedua adalah dampak bagi lingkungan, di mana lingkungan ini merupakan salah satu yang paling terdampak atau yang paling terkena dampaknya oleh penambangan ilegal ini. Berikut akan saya jabarkan, ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Nah, penurunan kualitas lingkungan ini dimaksudkan adalah di mana sumber daya alam yang digali secara ilegal akan mengalami degradasi yang parah. Apalagi beberapa penambangan ilegal ini menggunakan sianida dan merkuri dalam melakukan penambangan. Sehingga dapat merusak lingkungan. Penggunaan bahan-bahan kimia ini juga akan merusak struktur tanah, yang dimana itu akan mengakibatkan tanah itu tidak dapat ditanami oleh tanaman kembali, dan produktivitas tanamannya itu menjadi lambat. Kemudian yang kedua adalah akan terjadi pencemaran lingkungan. Pengolahan limbah dari aktivitas pertambangan ilegal mempengaruhi aliran sungai dan mengakibatkan pencemaran air maupun tanah di sekitar wilayah tambang. Apalagi ditambah dengan penggunaan bahan kimia yang tidak ada batasnya sama sekali, sehingga aliran sungai yang membawa limbah pertambangan akan terus mengalir hingga lautan dan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem air laut maupun lingkungan biota laut itu sendiri, sehingga ikan-ikan akan menurun jumlahnya dan ekosistem bawah laut juga akan rusak. Kemudian yang ketiga adalah akan terjadi banjir dan longsor. Aktivitas penambangan ilegal di wilayah yang tidak tepat itu akan mengakibatkan unsur tanah atau struktur tanah menjadi labil sehingga menyebabkan longsor. Nah, selain itu, hasil galian yang tidak sesuai aturan pemerintah akan menyebabkan lubang-lubang yang besar, sehingga jika tidak ditimbun dan hujan turun itu akan mengakibatkan banjir. Yang keempat adalah berkurangnya populasi dan habitat satwa. Pemilihan wilayah yang ilegal itu tidak akan memikirkan habitat satwa, sehingga banyak fauna dan flora yang hilang bahkan mati akibat rusaknya habitat tempat tinggal mereka karena dampak dari pertambangan itu sendiri. Kemudian dampak yang ketiga adalah dampak sosial. Nah, jadi selain dampak ekonomi, dampak bagi lingkungan, ada juga dampak sosial dari penambangan ilegal ini. Penambangan ilegal ini berpengaruh pada aktivitas masyarakat di sekitar tambang. Misalnya masyarakat maupun perusahaan yang mengabaikan keselamatan kerja para pekerja tambang dan warga di sekitar dengan menggunakan tadi bahan-bahan kimia, kemudian tidak ada safety-nya, dan para penambang yang menggali bumi hingga membentuk lubang maupun terowongan mengakibatkan ketersediaan oksigen yang sedikit. Nah, penambang yang tidak
teredukasi akan terancam keselamatannya. Masyarakat sekitar yang terdampak dari penambangan liar juga terganggu mata pencahariannya karena kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan ilegal tadi. Nah, dari sekian banyak dampak ini dapat kita minimalisir apabila penambangan itu dilakukan oleh penambang legal yang sudah memiliki izin dan tentu akan menaati aturan-aturan penambangan dari pemerintah, melakukan riset sebelum melakukan penambangan dan mengolah limbah tambang, serta melakukan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Oke, baik. Itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.